Gubernur Jambi Al-Haris masih akan telaah terkait dengan pengesahan UMP Jambi tahun 2024. Disduk Capil Kabupaten Muaro Jambi terima 4.000 keping belangko KTP elektronik dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Harga telur ayam ras di Pasar Sengeti Muaro Jambi mulai merangkak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Sabtu 18 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapur Cilalahi. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming menghadiri konsolidasi tim kampanye daerah Provinsi Jambi. Dan saudara, Gibran Rakabuming minta tim pemenangan untuk tetap fokus dan mengabaikan berita bohong. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri konsolidasi tim kampanye daerah Provinsi Jambi. Konsolidasi itu digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi pada Jumat malam. Konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju itu bertujuan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan, saat ini banyak serangan opini yang ditujukan kepada calon Presiden nomor urut 2. Menyikapi hal itu, Gibran Rakabuming minta tim pemenangan di Provinsi Jambi tetap fokus bekerja dan mengabaikan berita bohong atau negatif. Gibran Rakabuming berpesan agar tim pemenangan di Provinsi Jambi tidak cepat puas dengan hasil survei. Tim harus tetap bekerja keras door-to-door ke masyarakat untuk memenangkan Prabowo Gibran. Saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu semua untuk tidak perlu menanggapi itu semua. Dibawa santai saja, disenyumin saja, kita fokus untuk pemenangan, fokus untuk turun ke akar rumput, fokus melakukan konsolidasi door to door. Gibran Rakabuming mengapresiasi antusias masyarakat Jambi dalam menyambut kehadirannya, mulai kedatangan di Bandara Sultan Taha Jambi hingga konsolidasi bersama Koalisi Indonesia Maju. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming menghadiri konser Indonesia Maju di Provinsi Jambi. Selain menyapa warga kota Jambi, cawapres nomor urut 2 ini juga membagikan souvenir kepada penonton yang menyaksikan konser. Usai menghadiri konsolidasi tim kampanye daerah, Gibran Rakabuming mendatangi lokasi konser musik Indonesia Maju di kawasan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jumat malam. Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju ini langsung menaiki pentas bersama istrinya, Selvi Ananda. Keduanya pun langsung menyapa warga Jambi yang sedang menyaksikan konser Indonesia Maju. Gibran Rakabuming mengucapkan terima kasih kepada warga kota Jambi yang antusias menonton konser musik dan menyambut kehadirannya. Warga Jambi, terima kasih sekali. Antusiasme luar biasa. Nanti waktu pulang yang tertib semua ya. Selamat sampai rumah, sampai tujuan. Sebelum menghadiri konser, Gibran Rakabuming mengawali kunjungan singkat di Provinsi Jambi dengan menghadiri konsolidasi tim kampanye daerah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Meski sempat menipis, namun ketersediaan belangko KTP elektronik di Disduk Capil Muaro Jambi kembali mencukupi. 4.000 keping KTP elektronik yang diterima dari Ditjen Dukcapil diprioritaskan untuk pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi kembali menerima 4.000 keping belangko KTP elektronik dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Ribuan belangko KTP elektronik yang akan didistribusikan ke 11 kecamatan ini diprioritaskan untuk pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Muaro Jambi Fahrul Rozi mengatakan,
Ketersediaan belangko diutamakan untuk pemilih pemula dan daerah yang jumlah penduduknya lebih banyak, seperti di Kecamatan Jaluko, Mestong, dan Sungai Gelam. Utamakan pertama adalah perekam pemula. Perekam pemula, yang kedua distribusi belangko KTP berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduk di suatu kecamatan itu banyak, maka akan kami kasih lebih, sekitar 200 keping gitu. Fahru Rozi menambahkan, tambahan belangko ini membuat layanan pembuatan KTP elektronik kembali normal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan hanya ada satu daerah di Provinsi Jambi yang belum menyelesaikan NPHD untuk anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Daerah tersebut yakni Kabupaten Merangin. Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan anggaran untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang diamanatkan pemerintah pusat melalui instruksi Mendagri hampir rampung untuk seluruh daerah di Provinsi Jambi. Hal tersebut diungkapkan Gubernur usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi naskah perjanjian hibah daerah terkait anggaran Pilkada bersama Mendagri Tito Karnavian. Gubernur menjelaskan, dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi, tercatat hanya ada satu daerah yang belum menyelesaikan penandatanganan NPHD Pilkada yakni Kabupaten Merangin. NPHD anggaran Pilkada Kabupaten tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan para pihak dan diupayakan bisa segera rampung. Pada tahun 2023, seluruh pemerintah daerah diwajibkan memenuhi 40% anggaran pilkada yang sudah ditetapkan berdasarkan NPHD. Sedangkan 60% sisanya dipenuhi pada tahun 2024. Anggaran hibah yang termaktub dalam NPHD juga harus disepakati dan ditandatangani terlebih dahulu oleh penyelenggara pemilu dan para pihak terkait. Untuk pemilu presiden dan pileg itu sepenuhnya dana pusat, ya. Nah, maka sesuai dengan arahan Pak Mendagri bahwa 2023 ini 40% anggarannya sudah harus dianggarkan di tahun 2023. Nah, sisanya 60%-nya dianggarkan di tahun 2024. Pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024, Pemprov Jambi menetapkan NPHD anggaran pilkada sebesar 213 miliar rupiah yang dibagi untuk KPU, Bawaslu, serta TNI Polri. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. SK pengunduran diri RY, salah seorang ASN yang mengikuti kontestasi legislatif pada pemilu tahun 2024 terkendala belum diturunkan oleh BKN. Saudara, belum adanya SK pemberhentian membuat RY terancam dicoret dari daftar calon tetap caleg Kabupaten Merangin. Pihak BKPSDMD Merangin mengakui telah menerima surat pengunduran diri SY, salah satu ASN yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Meski telah menerima surat pengunduran diri RY, namun hingga saat ini pihak BKPSDMD Merangin tidak dapat mengeluarkan SK pemberhentian karena belum diturunkannya surat pemberhentian dari BKN. Belum adanya surat pemberhentian dari BKN berdampak pada statusnya yang masuk dalam DCT caleg pada pemilu 2024. RY terancam akan dicoret jika surat suara sudah dicetak. Itu banyak melalui proses melalui BKN, karena sekarang udah melalui sistem, jadi dalam proses penerbitan praktek membutuhkan waktu yang cukup lama. RY tidak dapat menarik surat pengunduran dirinya dikarenakan saat ini berkas pemberhentiannya sedang dalam proses pengajuan di tingkat BKN. Sebelumnya, berdasarkan surat keputusan KPU Merangin nomor 309, nama SY tercantum dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada pemilu tahun 2024. Caleg usungan Partai Demokrat ini belum menyerahkan SK pemberhentian sebagai PNS dan hanya menyampaikan surat pengunduran diri serta tanda terima dari instansi berwenang pada masa perbaikan pengajuan bacalek melalui sistem informasi pencalonan. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari terus melakukan penertiban alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Total sebanyak 3.000 alat peraga dicopot karena mengandung unsur kampanye. Bawaslu Batanghari terus berupaya melakukan penertiban alat peraga caleg peserta pemilu di setiap kecamatan. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan, bahkan sampai saat ini, petugas di lapangan masih mendapatkan alat peraga yang tidak sesuai aturan atau mengandung unsur kampanye.
serta memasang di titik larangan seperti kawasan perkantoran pemerintahan, fasilitas pendidikan, maupun agama. Dari hasil penertiban yang dilakukan petugas gabungan Bawaslu bersama Satpol PP itu, sebanyak 3.000 alat peraga dicopot, serta sebagian telah diamankan. Pihak Bawaslu mengklaim wilayah yang masih banyak terdapat pelanggaran pemasangan alat peraga terdapat di Kecamatan Muara Bulyan. Oke, nah untuk penertiban dari hari pertama kita mulai itu tanggal 8 November 2023 sampai terakhir kemarin juga hari 2 hari yang lalu kita menertibkan itu sudah kita tertibkan 3.000 alat peraga yang mengandung unsur kampanye. Sampai saat ini pelaksanaan penertiban masih terus berjalan, tidak hanya di titik jalan poros, namun penertiban juga menyasar sampai ke desa-desa. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Muara Bungo merangkak naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam Jambi hari ini. Saudara, sebanyak 62 peserta seleksi P3K di Kementerian Kominfo, TVRI, dan RRI di Jambi mengikuti tes CAT. Namun 6 orang diantaranya dinyatakan gagal lebih awal karena tidak hadir mengikuti tes CAT tersebut. Tahapan seleksi Computer Assisted Test atau CAT pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Kementerian Kominfo, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI telah dimulai. Sebanyak 62 peserta mengikuti tahapan seleksi tersebut. Seluruh peserta seleksi sejak pagi sudah mendatangi lokasi tes di Karunia Global School Jambi. Peserta melakukan registrasi kemudian body checking, tes ID hingga memasuki ruang tes CAT. Pelaksana Sumber Daya Manusia SDM TVRI Pusat Wahyu Kusumaningrum mengatakan, dari 62 peserta seleksi P3K, 6 peserta dinyatakan gagal lebih awal karena tidak hadir saat mengikuti tes CAT. Seleksinya pertama itu registrasi, habis itu setelah itu body checking, bagian menunggu, setelah itu Face ID, penitipan tas, langsung nunggu ke ruang steril. Jadi dari keseluruhan itu kami ada 62 orang, yang tidak datang itu 6 orang. Salah seorang peserta tes CAT P3K Kementerian Kominfo, LPP TVRI, dan LPP RRI, Ede Kusnadi mengatakan, sedikit kesulitan dalam mengerjakan soal karena waktu yang diberikan sangat terbatas, sementara penjelasan dari soal yang diberikan cukup panjang. Tantangan itu, kita nggak tahu jumlah peserta yang mengikuti, itu salah satu tantangan. Yang kedua, dalam sesi waktu itu agak pendek terasa ya. Kalau saya masakan itu singkat gitu. Peserta P3K juga berharap kepada pemerintah agar bisa memberikan keringanan kepada peserta untuk menambah waktu, sehingga peserta ujian tidak merasa diburu oleh waktu saat mengerjakan soal tes. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Gubernur Jambi Al-Haris akan menelaah besaran UMP tahun 2024 yang telah disepakati para pihak sebelum akhirnya disahkan. Menyikapi penetapan upah minimum Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar Rp3.037.121 yang disepakati secara bersama oleh Dewan Pengupahan dan sejumlah serikat buruh serta perwakilan pemerintah, Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan akan terlebih dahulu menelaah kesepakatan UMP itu sebelum disahkan. Berdasarkan penetapan awal yang disepakati para pihak, UMP tahun 2024 hanya naik Rp94.000 atau sebesar 3,2% dari UMP tahun 2023. Besaran nominal UMP ini merupakan hasil dari kalkulasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang menjadi acuan perhitungan UMP, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Gubernur menegaskan, Pemprov bisa saja melakukan peninjauan kembali hasil perhitungan UMP yang sudah disepakati sebelumnya jika nantinya masih diperlukan.
Namun berkaca pada angka inflasi Provinsi Jambi yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang baik, besaran UMP tahun 2024 diperkirakan tidak meningkat dalam jumlah yang signifikan. Hasil UMP itu apakah nanti kita tinjau lagi ataukah kita mantapkan? Ya pasti biasanya kayak dulu kan, dulu pandemi berlangsung, inflasi tinggi, sehingga Jambi tinggi kenaikannya. Tapi ini Jambi kan rendah inflasinya. Begitu inflasi rendah, ada kemungkinan UMP juga mungkin tidak naiknya tinggi. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan UMP tahun 2024 bisa disahkan sebelum tenggat waktu penetapan pada 21 November 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga telur ayam ras di Pasar Senggeti Muaro Jambi mulai merangkak naik. Kenaikan harga dipicu oleh minimnya pasokan dari distributor tidak sebanding dengan jumlah permintaan yang kian meningkat. Menjelang akhir tahun tidak hanya komoditas hasil perkebunan seperti cabai yang mengalami kenaikan, namun juga bahan pokok hasil peternakan seperti telur ayam juga ikut naik. Kenaikan harga telur disebabkan minimnya stok yang diperoleh para pedagang. Di pasar tradisional Senggeti Muaro Jambi, telur ayam ras yang semula dijual Rp47.000 per satu karpet, kini naik menjadi Rp50.000 per karpet. Kenaikan harga telur ayam ras juga berimbas terhadap omset pedagang karena turunnya daya beli konsumen. Sementara untuk harga telur bebek masih bertahan di harga Rp85.000 per karpet, sedangkan telur puyuh masih dijual Rp40.000 per karpet. Jual beli masih biasa lah jual belinya. Dalam sehari berapa tepek kita jual? Nggak tentu juga, paling sekitar 10, 15. Kalau telur bebek? Kalau telur bebek yang agak kurang, harganya biasa. Harganya biasa ya? Berapa bang? Di sekitaran 85. Pedagang tidak dapat memastikan kenaikan harga telur akan terus mengalami kenaikan atau sebaliknya, karena pasokan telur ayam untuk wilayah Pasar Senggeti didatangkan dari wilayah Kota Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Borobungo merangkak naik. Tak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi beras dan telur. Harga sejumlah kebutuhan pokok di PTM Muaro Bungo merangkak naik. Kenaikan harga tak hanya terjadi pada komoditi cabai, namun juga pada beras dan telur ayam ras. Pedagang Sembako Ayu mengatakan, harga beras premium saat ini berkisar Rp16.500 hingga Rp17.000 per kilogram. Harga itu naik dari harga sebelumnya hanya Rp14.000 per kilogram. Sementara beras medium dijual di harga Rp15.500 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp14.500 per kilogram. Tak hanya beras dan cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi telur. Saat ini telur ayam ras ukuran jumbo dijual di harga Rp58.000 per karpet isi 30 butir. Harga jual telur ayam ras itu naik dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per karpet. Sementara telur ayam ras ukuran sedang mencapai Rp55.000 per karpet, dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per karpet. Tergantung jenis berasnya Pak, kalau yang ke Iko 10 kilonya 165, kalau yang Iko kan 20 kilo itu 285 Pak. Ini tergantung jenis berasnya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok itu tak hanya dikeluhkan pembeli, namun juga para pedagang. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok berdampak terhadap menurunnya omset pedagang. Moriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 3 varian cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus merangkak naik. Harga diprediksi akan terus naik hingga akhir tahun. Memasuki musim penghujan, harga 3 varian cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai merah besar mencapai Rp70.000 per kilogram, harga cabai merah keriting di harga Rp60.000 per kilogram, dan harga cabai rawit Rp65.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Kecamatan Muarasabak Barat, Marianta Nainggolan mengatakan, harga tersebut sudah bertahan sejak hampir sepekan terakhir. Diduga kenaikan harga cabai akibat petani gagal panen, sehingga pasokan berkurang. Harga cabai diprediksi akan terus merangkak naik jelang akhir tahun. Berapa Tante? Cabai merah ada yang 65, ada yang 70. Dari harga berapa sebelumnya? Kalau semalam dia 55 10. 55 ya? Semalam. Kalau cabai rawitnya berapa Tante? Cabai rawitnya 65 sama 70.
Tingginya harga cabai tentu sangat dikeluhkan konsumen, terutama pengusaha kuliner. Dengan harga bahan baku tinggi, biaya produksi meningkat, namun pelaku usaha tidak mungkin menaikkan harga jual makanan, karena akan berdampak pada menurunnya penjualan. Khalifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Ya, diantaranya Bupati Bungo Masyuri serahkan ratusan sertifikat PTSL ke warga Jujuhan. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, perkuat hak milik tanah masyarakat, Bupati Bungo menyerahkan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap kepada ratusan warga Kecamatan Jujuhan. Bupati Bungo Masyuri kembali menyerahkan puluhan sertifikat pendaftaran tanah sistematik lengkap kepada masyarakat. Bulan ini giliran masyarakat Kecamatan Jujuhan yang menerima sertifikat tanah PTSL. Sertifikat diserahkan langsung oleh Bupati Bungo secara simbolis kepada 5 orang penerima di hadapan ratusan masyarakat Jujuhan penerima sertifikat PTSL. Bupati Bungo Masyuri mengatakan, pembagian sertifikat PTSL ini merupakan pencapaian pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak akan kepemilikan tanah yang sah dan legal bagi masyarakat di Kabupaten Bungo. Dan ini merupakan perwujudan yang konkret terhadap pemberian kepastian hukum kepada masyarakat. Setelah mendapatkan sertifikat, masyarakat diingatkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena uang pajak membantu pembangunan daerah. Kita tahu bahwa target PTSL di Bungo ini cukup banyak dan sebenarnya lokasinya sudah diukur dan tinggal persyaratan-persyaratan yang dikumpulkan dari dusun-dusun atau desa-desa dalam Kabupaten Bungo ini. Nah, untuk itu kita menegaskan kembali kepada kawan-kawan di desa, Datuk Rio dan seluruh aparat untuk sama-sama kita membantu kegiatan ini untuk kepentingan masyarakat. Bupati Masyuri berharap kepada BPN Bungo untuk dapat membantu masyarakat jika ada kekurangan dalam kepengurusan khususnya untuk mendapatkan hak mereka. Selain itu, Bupati Bungo juga mengingatkan para Datuk Rio atau Kades agar segera menginventarisir tanah milik pemerintah di dusun ataupun desa, agar jelas kepemilikan hak tanah dan bangunan sehingga terhindar dari sengketa yang sering terjadi antara pemerintah dengan warga yang mengklaim hak atas tanah pribadi ataupun tanah adat. Muryandi, TVRI Jambi, melaporkan. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kecamatan Warabulian ke-53 di Kabupaten Batanghari resmi dibuka pada Jumat malam. MTQ yang diikuti oleh 21 desa dan kelurahan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. MTQ tingkat Kecamatan Warabulian ke-53 tahun 2023 yang dilaksanakan di Desa Bajubang Laut, Kabupaten Batanghari resmi bergulir. Kegiatan yang diikuti sebanyak 344 kafilah dari 21 desa dan kelurahan itu dibuka secara resmi oleh Camat Warabulian, disaksikan langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif pada Jumat malam. Masyarakat antusias menyaksikan pembukaan MTQ yang menampilkan beragam tarian khas daerah serta seni bela diri pencak silat. Pada kesempatan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan MTQ ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan ilmu keagamaan di tengah masyarakat, khususnya kalangan muda di masing-masing wilayah. Sejauh ini pemerintah daerah telah berupaya melakukan penambahan guru ngaji tangguh untuk lebih meningkatkan pengetahuan agama Islam bagi anak-anak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, MTQ ini adalah salah satu cara kita untuk evaluasi tentang pengajaran agama di tempat kita masing-masing. Tadi disampaikan bahwa kapilahnya dari desa dan kelurahan masing-masing. Itu alhamdulillah. Karena kita punya DTA, punya guru PAMI, dan sudah kita tambah lagi guru ngaji tangguh di tiap sekolah dasar. Ini gunanya bagaimana anak-anak kita punya kemampuan, punya pengetahuan tentang agama. Bupati berharap dengan program pendidikan agama yang telah berjalan ini bisa menambah calon kafilah ataupun hafiz-hafizah terbaik yang dapat mengaplikasikan hal positif di tengah masyarakat. MTQ tingkat Kecamatan Warabulian akan berlangsung dari tanggal 17 sampai 19 November dengan memperlombakan 12 cabang lomba. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan.
Saudara, usaha kuliner menjadi salah satu solusi membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Muaro Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, hadirnya usaha kuliner diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat. Selain membuka lapangan pekerjaan, usaha kuliner juga berdampak positif bagi pendapatan APBD Kabupaten. Menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu komitmen penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah. Pemkab Muaro Jambi menyambut baik hadirnya rumah makan Mangkabayan di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota. Hadirnya rumah makan ini dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain mampu menyerap tenaga kerja, usaha kuliner juga dapat meningkatkan APBD daerah. Sebagai garda terdepan untuk mewujudkan kemakmuran bangsa, para pengusaha diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan adanya rumah makan khas Sunda yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah juga income per kapita untuk Kabupaten Muaro Jambi, dan juga dapat meminta atau merekrut pegawai yang ada. Bahyuni Deliansyah berharap pemilik dan pengelola rumah makan dapat menyajikan makanan yang higienis dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar usaha. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tanaman anggur biasanya hanya tumbuh di daerah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut. Namun kini sudah banyak masyarakat yang mulai membudidayakan anggur termasuk di wilayah Kota Jambi. Anggur merupakan jenis buah tropis yang tumbuh pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Tanaman anggur tumbuh subur di kawasan dengan sinar matahari yang cukup. Di Indonesia, buah anggur banyak didatangkan dari luar negeri. Namun, kini sudah banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman buah anggur, termasuk di Kota Jambi. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga Kelurahan Pakuan Baru, Kota Jambi. Uniknya lagi, perkebunan anggurnya kini dijadikan sebagai agrowisata. Raden pemilik agrowisata anggur mengatakan sudah mulai membudidayakan tanaman anggur sejak tahun 2020 lalu. Awalnya hanya beberapa pohon. Setelah berhasil, Raden pun menanam dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan total jenis tanaman anggur yang dibudidayakan sebanyak 28 jenis. Ingin menghadirkan wisata baru dan juga mengedukasi masyarakat, Raden pun membuka kebun anggurnya untuk umum pada tahun 2022 lalu. Jika selama ini masyarakat hanya tahu buah anggur yang dijual di pasaran, kini mereka bisa melihat langsung bagaimana bentuk tanaman dan buah anggur yang masih berada di pohon. Saya tertarik itu karena anggur ini ibaratnya barang mahal dan langka. Sudah itu di Indonesia ini kayaknya itu belum ada gitu kan, belum ada tanaman anggur. Jadi itu makanya saya coba, saya lihat di YouTube itu ada yang tanaman anggur hidup, maka saya coba belajar. Dari situlah termotivasi saya untuk belajar anggur. Tidak hanya disuguhkan pemandangan buah anggur, pengunjung juga bisa merasakan makan di tengah perkebunan anggur. Karena selain wisata buah anggur, Raden juga membuka kafe di lokasi tersebut. Untuk menjaga agar anggur yang masih muda tidak dipetik, pemilik membungkusnya dengan jaring. Namun pengunjung juga boleh mencicipi jika ada buah anggur yang telah masak. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli buah anggur segar yang telah disediakan. Bagi pengunjung yang tertarik untuk membudidayakan tanaman anggur, Raden juga menyediakan bibit anggur berkualitas, lengkap dengan pupuk dan cara merawatnya. Wah, menarik bukan? Bisa menjadi ide bagi Anda untuk menambah jenis tanaman buah di rumah.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Dapur Silalahi. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.